Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Harta dan kesehatan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan adalah modal utama yang Allah berikan untuk kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Namun seringkali kita lalai bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Kita baru merasakan pentingnya punya gigi ketika kita merasa sakit gigi. Kita baru merasakan pentingnya punya telinga ketika telinga kita sakit, tidak bisa untuk mendengar. Kita baru merasakan pentingnya mencari rezeki yang halal ketika kita mengalami kerugian. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mampu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang banyak kepada kita. Tapi jika kita tidak mampu bersyukur dan menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Pada zaman sekarang ini, halal dan haram sulit dibedakan. Banyak orang berpikir, tidak apalah kita melakukan hal yang haram ini, yang penting kita bisa mencukupi kehidupan kita. Janganlah kita seperti itu, tetaplah menjadi orang yang jujur. Dengan kejujuran kita akan mendapatkan keberkahan. Dengan keberkahan itulah kita dapat menuju ridho Allah. Jadi, janganlah berani-berani menghalalkan sesuatu yang haram. Seseorang yang berbuat kejahatan berarti dia telah berbuat keharaman. Dan seseorang yang mendukung keharaman atau melakukan keharaman, dia adalah orang yang kufur. Zaman sekarang, banyak anak yang suka bermusuhan, tidak mau ibadah, bahkan tidak mau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Padahal ayat suci Al-Quran, kalimat Allah adalah kalimat yang pertama kali ia dengar ketika ia lahir ke dunia. Sebagai orang tua, marilah kita renungkan kembali apakah rezeki yang kita berikan untuk anak kita sudah halal. Jangan kasih makan anak dengan uang haram, sebab sesuatu yang haram dimasukkan ke tubuh anak. Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Makanan yang masuk ke dalam tubuh anak, kemudian dikunyah menjadi darah, masuk ke jantungnya, kemudian masuk ke otaknya dan mengalir ke seluruh tubuhnya, anak itu akan menjadi nasihatin, ubun-ubunnya, kadhibatin, suka berbohong, khoti'ah, menjadi seorang yang penjahat. Halal dan haram bukanlah selera pribadi yang bisa dipilih, tapi halal dan haram adalah pilihan Allah, ketentuan Allah yang harus kita laksanakan. Janganlah diri kita mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Karena sesuatu yang halal pasti mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, keberkahan walau sedikit. Tapi sesuatu yang haram walaupun banyak pasti mendatangkan kebinasaan. Contohnya saja, ada seorang ayah yang bekerja selama bertahun-tahun mengumpulkan hartanya. Ia selalu jujur dari tahun ke tahun sampai hartanya banyak. Kemudian suatu ketika dia tergoda untuk melakukan korupsi, ikut judi online. Hartanya semakin banyak, tapi di saat yang lain dia tertangkap karena ketahuan. Semua hartanya disita. Yang disita bukan hanya harta yang kemarin baru dia korupsi ataupun hasil judi online, tetapi harta yang ia dapat dari pertama dia bekerja sampai dengan hari ini. Dari peristiwa tersebut dapat kita pelajari bahwa sesuatu yang haram dicampur kepada sesuatu yang halal, maka semuanya akan menjadi haram dan memusnahkan segalanya. Semuanya hilang, tidak tersisa, walaupun awalnya ia bekerja secara jujur. Jadi dalam hidup kita mempunyai 3 acuan. Ada akidah, ada ibadah, dan ada muamalah.
Akidah adalah ikatan batin kita dengan Allah yang dapat kita buktikan melalui ibadah sholat. Dalam aktivitas sholat inilah Allah mendidik kita menjadi orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti firman Allah, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasannya jika seseorang sudah benar dalam sholatnya, maka ia juga akan menjadi pribadi yang baik, yang dapat menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Saudariku, janganlah kita pernah berpikir untuk mau berbuat curang untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, kenapa kita harus melakukan sesuatu yang haram? Sudah jelas, yang haram itu Allah tidak sukai dan akan diadab. Lalu, bagaimana cara kita membentengi diri kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang halal dan menghindari yang haram? Yang pertama adalah kita harus pintar-pintar memilih pertemanan kita. Sesuai dengan sabda Rasul, Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyu khalilu. Bahwasannya kita itu tergantung dengan circle pertemanan kita. Sebaik apapun kita, kalau pertemanan kita buruk, kita akan terbawa keburukannya. Semoga Allah melindungi kita dari sedang menikmati harta yang haram. Semoga Allah juga melindungi anak cucu keturunan kita dari senang berbuat maksiat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.